Hanya tersisa 1 menit sebelum pertarungan berakhir. Apakah Kafka bisa mengalahkan Kaiju nomor 9? Berikut pembahasan Kaiju Hachiko chapter 111. Let's check it out. Kaiju nomor 8 mengamuk. Kafka menyerahkan dirinya dan melepas Kaiju nomor 8 untuk mengamuk. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya ketika pertarungan melawan Isao, nomor 8 mengamuk tanpa bisa dikendalikan oleh Kafka. Tapi kali ini Kafka bisa mengendalikannya. 1 menit adalah batasan Kafka bisa mengendalikan nomor 8. Sedikit flashback sebelum pertarungan, Kafka memohon kepada Narumigen untuk melakukan latihan tersembunyi. Kafka menjelaskan alasan kenapa dirinya ingin berlatih secara rahasia, yaitu berhubungan dengan kekuatan nomor 8 yang meningkat secara drastis ketika mengamuk dan bertarung dengan Isao. Dan jika Kafka bisa mengendalikannya dan menggunakannya sebagai senjata rahasia, kemungkinan untuk bisa mengalahkan nomor 9 juga akan meningkat secara drastis. Tapi Narumi tidak suka dengan kata-kata Kafka yang hanya pasukan rendahan dan meminta kapten untuk melatih. Tapi Kafka tetap serius ingin dilatih oleh Narumi dan merasa jika hanya Narumi yang bisa melakukannya. Dan akhirnya Narumi menyetujui latihan rahasia dari Kafka. Setelah flashback dengan Narumi, ditampilkan juga flashback latihan dengan Hoshina. Kafka bisa dibilang latihan dengan 2 terkuat pasukan pertahanan, Narumigen dan Soshiro Hoshina. Pada latihan dengan Narumigen, Kafka bisa mengendalikan amukan Kaiju nomor 8 selama 1 menit. Sedangkan pada latihan dengan Hoshina, Kafka bisa memiliki teknik-teknik upgrade dari seni bela diri pasukan pertahanan. Kembali ke pertarungan, Kafka meraung dengan keras mengeluarkan hembusan angin yang sangat keras. Kafka di sini masih tertahan oleh cengkeraman tangan nomor 9. Tapi setelah raungan Kafka berhasil lolos dari tangan nomor 9. Mina ketakutan melihat Kafka terlihat mengamuk walaupun Kafka masih memiliki kendali. Awalnya Mina juga meminta Kafka untuk berhenti meraung. Kafka kemudian berbicara kepada Mina untuk membantu Kafka mensupport Kafka yang akan bertarung sendirian melawan Kaiju nomor 9. Kafka tidak memiliki banyak waktu. Pada percakapan ini, tidak hanya seperti biasanya Kafka yang meminta tolong Mina, tapi Kafka di sini memerintah Mina untuk membantunya. Mina tidak punya pilihan dan mematuhi perintah dari Kafka. Karena Mina tidak bisa menghentikan Kafka maupun mengalahkan nomor 9 sendirian. Kafka kemudian memulai pertarungan dengan langsung memukul nomor 9. Nomor 9 memang berhasil menahan pukulan-pukulan dari Kafka, tapi Kafka tidak berhenti. Di sisi Mina, sambil menembak nomor 9, Mina meminta operator untuk memandu Mina ke drop site nomor 14, titik turun Mina ketika bertarung melawan Kaiju nomor 14. Mina ingin kembali ke sana. Nah, kembali ke Kafka di sini benar-benar seimbang dengan nomor 9. Bahkan menurut nomor 9, nomor 8 memiliki kekuatan dengan daya penghancur yang tinggi terhadap Kaiju, ditambah dengan ability yang bisa mendelay regenerasi dari Kaiju. Padahal nomor 8 juga adalah Kaiju, tapi Kaiju nomor 8 seperti terakhir untuk membunuh Kaiju lainnya. Dalam pertarungan intens ini, sudah 40 detik waktu berjalan, dan pertarungan sudah berada di tempat drop site nomor 14. Terlihat gerbang teleport dari bangkai Kaiju nomor 14. Ketika nomor 9 kaget dirinya dibawa kembali ke tempat nomor 14, Kafka memukul nomor 9 dengan salah satu dari 2 teknik tersembunyinya, yaitu dengan teknik alter nomor 5, Neo Whirlwind. Kafka berhasil menghancurkan 2 tangan nomor 9, dan Kafka kemudian berteriak memanggil nama Mina. Dan terlihat Mina sudah bersiap. Mina telah kembali ke tempat pertarungannya dengan nomor 14 dan mengambil kembali senjata utamanya, T-Nego Ichizero Ichikyu Hachigo Cannon. Apakah dengan cannon milik Mina ini akan berhasil mengalahkan Kaiju nomor 9? Bagaimana menurut kalian? Tersisa 20 detik untuk Kafka bisa mengendalikan amukan Kaiju nomor 8, dan tinggal tersisa 1 teknik yang belum diketahui oleh nomor 9. Apakah Kafka dan Mina bisa mengalahkan nomor 9 tanpa harus ada yang mati? Apalagi telah diketahui jika semakin lama Kafka dalam bentuk Kaijunya, Kafka tidak akan bisa kembali ke wujud manusianya lagi. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.